ingetin buat bapak-bapak KPK, bapak-bapak KPK, Dito Mahendra itu sudah ada di Jakarta. Gampang sekali untuk melacak dia. Kalau Bapak memang niat untuk nangkep dia, seperti yang Bapak bilang setiap wawancara, bahwa si Dito Mahendra ini sudah panggilan ketiga, bahkan sempat disamperin ke rumahnya, tapi ternyata rumahnya kosong. Ya mudah-mudahan Bapak-Bapak KPK cepat untuk menangkap Dito Mahendra, supaya tidak ada lagi mafia kasus yang ada di Indonesia. Bapak-bapak KPK dan aparatur negara jangan mau takut, jangan kalah sama mafia kasus, apalagi anak kecil. Kedua, gua masih memantau bagaimana kinerja dari Polres Serang Kota, apalagi yang namanya David Kasat Reskrim di Polres Serang Kota. Itu jaksa sudah melaporkan Mahendra Dito ke Polda. Dari Polda dibuang ke Polres Serang Kota. Yang gue pertanyakan adalah sudah sampai mana prosesnya? Karena si Dito Mahendra ini sudah mencoret nama institusi, khususnya bagian Serang. Dia sudah mencoret mukanya kejaksaan, dia sudah mencoret mukanya kepolisian. Sekarang sudah dilaporkan yang namanya Dito Mahendra ke Polres Serang Kota. Tolong dijalani sesuai SOP seperti yang kalian lakukan terhadap saya. Ingat ya, seperti yang kalian lakukan terhadap saya. Panggil, jemput, gak usah pakai lama-lama. Saya aja sebulan kalian begitukan kan. Jadi saya minta juga hal yang sama, jemput, bikin malu, pagi-pagi hari datang, ya kan, tangkep kayak di mall, tangkep di mana aja dia berada. Oke, itu saja. Dan satu lagi, Polres Jakarta Selatan, bagaimana kasus Lia dan Leman yang bulan depan pas 2 tahun ulang tahun itu Pak. Ya, 2 tahun sudah kasus Lia Leman. Kasusnya itu penyekapan sama pemukulan yang diduga dilakukan oleh Nindi Ayunda beserta pacarnya Dito Mahendra. Sampai di mana kasusnya Pak? Itu kasihan Pak, itu supir sama pembantu yang disekap. Jangan karena itu supir sama pembantu yang disekap, kasusnya berjalan begitu lama. Padahal itu diduga, itu patut diduga yang dilakukan oleh Dito Mahendra dan Nindi Ayunda. Coba bapak-bapak aparatur negara, tegakkan keadilan seadil-adilnya. Juga ada satu lagi kasus di Jakarta Selatan, kasus KDRT dan kasus pemukulan anaknya yang dilakukan oleh bekas siapa? Yang anaknya ditendang gitu loh, yang sama istrinya di videoin. Pimpinan OVO. Bekas pimpinan yang dilakukan oleh bekas pimpinan OVO. Itu anak kandungnya sendiri digebuk. Sampai anaknya saking sering digebuknya, ya sampai anaknya melakukan perlawanan. Tolong Bapak, itu kasusnya ada di Polres Jakarta Selatan. Itu gampang banget untuk cepat dijadikan tersangka. Karena apa? Karena sudah cukup bukti. Alat bukti itu di Indonesia cuma 2. Dan itu sudah cukup. Jadi bapak-bapak tolong segera dijalanin. Itu kasihan bagaimana mental anaknya itu digebukin terus sama bapak kandungnya. Itu gampang banget kalau mau dijadiin tersangka. Apalagi yang kalian tunggu-tunggu. Apa harus viral dulu? Atau harus ganti Kapolresnya lagi? Udah gua bilang ya, Narum Alia, lu kalau mau bully, lu bully boleh gue. Lu bully gue. Gue cari lo. Gue udah bilang, gue sudah mengkasih kalian kesempatan untuk sesuka hati kalian membuli gue. Bulilah gue. Mana dia? Gue ajak dia live. Anjing. Anjing. Kenapa lo ngatain anak gue? Liatin muka lo. Tuh, kebanyakan terus tuh tinggalnya di kampung, udik. Liatin muka lo. Liatin muka lo anjing. Liatin muka lo. Nah, ini kan terlihat ya. Liatin muka lo. Lo berani ngatain anak gue? Hah? Sinting ya lo? Tuh, sakit jiwa. Makanya begitu ngata-ngatain anak orang. Tuh, lihat.
Konten anak gue. Coba. Tunjukin muka lo. Jangan tunjukin tembok. Muka lo kayak tembok. Kayaknya orang gila deh ya. Ngelek. Ini gimana sih cara ngeluarinnya? Nggak bisa. Hah? Kayaknya gila ya dia. Tiba-tiba ketawa. Gitu. Gue bingung sekarang sosial media emang bisa dimainin sama orang gila ya? Tapi dia ngomongnya lancar nggak sih? Mati, nggak ngomong cuma hihihi. Terus gini. Ya, terus gitu pukul tembok. Ciduk pasti, tenang, tunggu, ini masih live. Gue udah bilang sama kalian netizen, lu mau bully gua, bully aja sesuka hati kalian, bully nggak apa-apa. Gue mau disantap dengan bulian kalian, silakan, gue kasih tempat di postingan gue boleh, tapi jangan pernah satu kali pun kalian membuli anak gue. Jangan. Karena kalau kalian menyerang anak gue atau membuli anak gue nggak peduli mau habis berapapun duit gue akan cari kalian. Gue akan cari. Kuntilanak coy. Coba ketanya itu takut deh. Gue cari, gue nggak main-main. Dito Mahendra aja gue lawan sampai ujung-ujungnya dicari KPK. Indra Tarigan gue laporin sampai akhirnya dia jadi narapidana, tinggal dieksekusi. Siapa lagi? Ria Rungkat, sudah. Besok gue BAP untuk kasusnya Ria Rungkat. Jangan pernah kalian sekali-sekali hina anak saya. Kalau kalian mau hina, boleh hina saya. Ya. Hina saya. Oke? Jangan anak saya. Saya bisa ngamuk, bener.